Tijani Reijnders mengaku optimis dia tidak akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi setelah resmi menjadi pemain anyar Manchester City. Melalui pernyataan di situs resmi klub, Manchester City resmi memperkenalkan Tijani Reijnders sebagai pemain baru mereka di musim panas ini. City mendatangkan gelandang asal Belanda tersebut dari AC Milan dengan nilai transfer mencapai 46,3 juta pound, atau sekitar 1 triliun rupiah. Reijnders menyepakati kontrak jangka panjang yang akan membuatnya berseragam The Citizens hingga musim panas 2029. Kehadiran Reijnders melengkapi daftar pemain yang direkrut Man City dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Sebelumnya, skuad Pep Guardiola telah diperkuat oleh kedatangan Ryan Aït-Nouri dari Wolves, Ryan Cherki dari Lyon, dan Marcus Bettinelli dari Chelsea. Rekrutmen ini menegaskan ambisi besar City dalam membangun kekuatan baru demi bersaing di berbagai ajang musim depan. Man City sendiri mendatangkan Reijnders usai sang pemain tampil memukau bersama Milan dalam 2 musim terakhir. Meski ini merupakan tantangan baru di sepanjang karirnya, namun Reijnders mengaku optimis bisa beradaptasi dengan gaya bermain City. Semua orang tahu bagaimana gaya bermain Manchester City secara umum, ujar Reijnders seperti dilansir dari laman resmi klub. Mereka mendominasi permainan di atas lapangan, bermain menyerang, dan terus menekan lawan. Gaya seperti itulah yang paling sesuai dengan karakter saya. Saya adalah tipe gelandang box-to-box yang senang membantu membangun serangan dari lini belakang, mendistribusikan bola ke para penyerang, dan menciptakan peluang. Sesekali, saya juga mencoba mencetak gol sendiri. Vinicius Junior dikabarkan siap menandatangani kontrak baru di Real Madrid asalkan pihak klub bersedia memenuhi syarat yang ia inginkan. Syarat apa yang dimaksud? Bintang Real Madrid, Vinicius Junior, masih belum mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak, meskipun sempat beredar rumor tentang tercapainya kesepakatan. Pemain internasional Brasil ini secara konsisten dikaitkan dengan potensi kepindahan ke Timur Tengah pada tahun 2025, meski Real Madrid bertekad untuk mempertahankannya di ibu kota Spanyol. Pentingnya Vinicius bagi Los Blancos sangat besar, dan ia akan tetap vital di bawah asuhan Xabi Alonso. Namun, tawaran menggiurkan dari Timur Tengah masih menjadi pertimbangan. Kontraknya saat ini di Madrid berlaku hingga 2027, dan Real Madrid berupaya memperpanjangnya hingga 2030, namun belum ada kemajuan pasti dalam tahap negosiasi ini. Model transfer Liga Pro Saudi yang berfokus pada perekrutan bintang global menjadikan Vinicius kandidat ideal. Dari kubu Vinicius, tak banyak yang berubah. Ia lebih memilih bertahan di Madrid, namun tawaran-tawaran sebelumnya belum sepenuhnya memenuhi keinginannya. Laporan sebelumnya dari Fichajes.net bahkan mengklaim bahwa Saudi akan mendukung tawaran yang berpotensi melebihi 250 juta euro. Menurut kabar terbaru dari Diario Sport, Vinicius Junior berambisi melampaui Kylian Mbappe dan Jude Bellingham sebagai pemain dengan pendapatan tertinggi di klub. Ketiganya saat ini menerima gaji sekitar 15 juta euro per tahun, tetapi Mbappe mendapatkan cicilan dari biaya penandatanganannya sebesar 20 juta euro, menyusul kedatangannya secara bebas transfer musim panas lalu. Juventus dikabarkan membuka peluang untuk melepas Nicolas Gonzalez ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Nicolas Gonzalez telah menjadi sosok penting di Serie A sejak kepindahannya dari Stuttgart ke Fiorentina pada musim panas 2021. Setelah membuktikan kualitasnya di Florence, pemain sayap ini bergabung dengan Juventus musim panas lalu melalui kesepakatan pinjaman dengan kewajiban pembelian senilai total 35 juta euro. Namun, musim perdananya di Stadion Allianz tidak sepenuhnya meyakinkan. Awalnya, pemenang Copa America 2 kali ini kesulitan mendapatkan peran utama di bawah asuhan Thiago Motta. Gonzalez kemudian menjadi pemain inti di bawah Igor Tudor, yang menghargai keserbabisaan dan etos kerja kerasnya. Meski demikian, ia belum mampu membuat dampak signifikan, mengakhiri musim dengan 5 gol dan 4 assist dari 35 penampilannya di semua kompetisi. Oleh karena itu, Il Bianconero meyakini bahwa Juventus bersedia berpisah dengan Nicolas Gonzalez jika mereka menerima tawaran sekitar 25 juta euro. Meskipun jumlah ini mungkin tidak terlalu besar di pasar saat ini, angka tersebut cukup untuk menghindari kerugian modal bagi klub, sekaligus memungkinkan dana tersebut diinvestasikan kembali untuk merekrut pemain baru. Sumber yang sama juga mengungkapkan minat kuat dari Marseille, yang berambisi memperkuat skuad Roberto De Zerbi dengan talenta-talenta ternama. Raksasa Liga 1 itu baru saja mengamankan tiket Liga Champions setelah finish kedua di klasemen Liga Domestik, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial untuk menambah kekuatan tim. Manchester United dikabarkan melanjutkan proses negosiasi transfer Victor Osimhen dari Napoli pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan dari media Prancis Foot Mercato, Manchester United kembali mengincar Victor Osimhen. Setan Merah berambisi memperkuat lini serang mereka dengan merekrut striker kelas dunia pada bursa transfer musim panas ini, dan penyerang tengah berusia 26 tahun tersebut muncul sebagai target utama seiring kepulangannya ke Napoli dari masa pinjaman di Galatasaray. Manchester United dan Osimhen telah melanjutkan negosiasi mereka mengenai kemungkinan kepindahan ke Old Trafford.
Pemain internasional Nigeria ini memiliki klausul rilis senilai 75 juta euro dalam kontraknya dengan Napoli. Sementara ia juga menuntut gaji tahunan sebesar 12 juta euro. Ketertarikan Manchester United pada Victor Osimhen sangatlah beralasan. Setan Merah sangat ingin mendatangkan penyerang kelas dunia setelah kesulitan mengonversi peluang di musim 2024-25. Dengan inkonsistensi Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee di depan gawang, Manchester United memang membutuhkan penyerang tengah baru yang andal. Osimhen dianggap target yang layak, apalagi sang pemain dilaporkan bermimpi bergabung dengan Manchester United. Ferran Torres merupakan salah satu pahlawan Barcelona yang tidak banyak dikenal musim lalu, saat klub tersebut mengamankan 3 gelar domestik. Torres yang pernah dianggap sebagai beban di sepertiga akhir lapangan, meningkatkan permainannya di momen-momen krusial musim lalu, dan akhirnya mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak ketiga klub. Ferran mencetak sebanyak 19 gol di semua kompetisi, banyak diantaranya dari bangku cadangan. Namun saat Barca bersiap untuk musim baru, Ferran menghadapi situasi yang agak canggung. Statusnya sebagai pemain cadangan sepertinya tidak akan membaik meskipun telah mencetak 19 gol, yang menyebabkan banyak orang tidak yakin tentang apa yang mungkin terjadi di musim panas. Seiring ketidakpastian atas peran Ferran dalam tim terus berlanjut, laporan terbaru dari Diario Sport telah memberikan beberapa perspektif. Sesuai laporan, Barcelona tidak akan mendengarkan tawaran apapun untuk Ferran Torres musim panas ini, meskipun laporan sebelumnya mengaitkannya dengan kepindahan ke Aston Villa. Satu-satunya cara Barcelona akan mempertimbangkan penjualan Torres adalah jika sang pemain sendiri menuntut kepindahan ke tempat lain. Namun, hal itu tidak mungkin mengingat fakta bahwa Torres selalu bersemangat bermain untuk Barca dan memperjuangkan tempatnya di tim. Harapan para penggemar Benfica untuk melihat Joao Felix kembali berseragam klub masa kecilnya tampaknya harus pupus untuk sementara waktu. Presiden klub, Rui Costa, mengakui bahwa meski pihaknya ingin memulangkan sang bintang, namun faktor finansial menjadi kendala utama. Joao Felix, yang saat ini berusia 25 tahun, kembali ke Chelsea dari Atletico Madrid dengan biaya transfer mencapai 46,3 juta pound pada Agustus 2024. Namun, penampilannya di bawah arahan pelatih Enzo Maresca kurang meyakinkan dan membuatnya dipinjamkan ke AC Milan pada bursa transfer Januari 2025. Performa Felix di Serie A bersama Milan juga jauh dari harapan. Ia gagal mencuri perhatian dan pihak Rossoneri memilih untuk tidak mempermanenkan statusnya pada musim panas ini. Situasi ini membuat masa depannya di Chelsea kian tak menentu. Felix bahkan dicoret dari skuad The Blues untuk ajang Piala Dunia antar klub dan kehilangan nomor punggung 14 miliknya, yang kini diberikan kepada rekrutan anyar Giovanni Quenda. Di tengah spekulasi yang terus beredar soal kemungkinan kembalinya Felix ke Benfica, Rui Costa menegaskan bahwa hal tersebut saat ini nyaris mustahil. Setiap tahun saya mendapat pertanyaan ini. Tapi kita harus paham dua hal, para pemain tidak gratis, dan mereka memiliki kontrak serta biaya transfer yang sangat tinggi. Costa menambahkan bahwa AS Aguyas memiliki ambisi membangun skuad yang sesuai dengan gaya klub, namun mengakui bahwa gaji besar dan biaya transfer Felix membuat langkah itu tidak realistis. Benfica ingin semua pemain hebat. Joao adalah pemain luar biasa. Tapi jaraknya masih sangat jauh untuk bisa merealisasikan transfer itu, tegasnya. Saya bahkan tak bisa membayangkan hal itu mungkin dilakukan saat ini.